لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat? Masih kuat? Puasa semua? Insya Alhamdulillahi Rabbil wabihi nas ala umurid dunya wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, terkhusus kepada beliau yang mulia Bapak Kades Kemang tercinta kita, Bapak Haji Entang Suwana beserta Ibu. Kita doakan semoga beliau berdua sehat selalu, panjang umur. Saya sangat senang dan sangat berbahagia di Kemang ini punya Kades yang begitu amat sangat sayang dan cinta kepada masyarakatnya, yang bisa mempersatukan antara ulama umaro dengan masyarakatnya. Tepuk tangan buat Kades kita. Mudah-mudahan Pak Kades, Bapak Haji Entang Suwana makin banyak rezekinya. Allah lancarin semua urusannya. Saya tak balik ke mana Inara Rusli. Inara Rusli. Hoyong pipisnya. Mudah-mudahan pipisnya berjalan dengan lancar. Ayo deh, anu badi pipis aja deh. Umpamana seueur anu badi pipis, tak ya acarana kita stop dulu sebentar, kita pipis dulu berjamaah. Dan jangan kebanyakan ketawa, ntar jadi haus. Yang saya hormati Bapak Sekcam Kemang, Bapak Haji Budi Ripa, yang insya Allah nanti setelah lebaran jadi camat kita. Insya Allah kelihatan dari nur, dari cahayanya, insya Allah cerah. Bapak Haji Budi Ripa insya Allah jadi camat. Yang saya hormati Ketua MUI Desa Kemang Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Kiai Asdi. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Arif Hidayat. Dan yang sama kita hormati, kita muliakan qori'ah kita yang baru saja tadi melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Istriku tercinta, my honey, my lovely, ayang beb, Al-Mukarramah Ustazah Nadia Hawasi, yang insya Allah nanti di tanggal 3 Maret kita akan berangkat go internasional, di mana acaranya di Malaysia. Sampai tanggal 8 Maret perwakilan dari Indonesia. Doain Bu, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Kemarin sebelum Ramadan musabaqah tilawatil Quran, yaitu qiraatus sab'ah, alhamdulillah menjadi terbaik pertama di Tangerang. Di Tangerang. Mudah-mudahan nanti di Malaysia saya sekaligus mau acara yaitu nyunatin Ipin Upin. Kalau beliau mah nanti qori, lomba tingkat Melayu se-internasional. Doain mudah-mudahan terus Allah kasih istiqomah dalam kebaikan. Doain kita berdua mudah-mudahan biar cepat punya momongan. Langsung kembar 4.
Enggak ada yang enggak mungkin Bu bagi Allah, ya Pak ya. Mungkin bagi kita ini mustahil, tapi bagi Allah enggak ada yang mustahil. Mungkin ibu tadi nih setelah sholat subuh berdoa, ya Allah minta duit sing seueur atis abdi teh ieu ayeuna tiis. Mudah-mudahan nanti setelah acara dari kepala desa Kemang nemu duit 30 juta. Giliran duit aminnya kencang. Tapi yang terpenting alhamdulillah pagi hari ini kita hadir bersama-sama. Bukan cuma dari desa Kemang doang, bahkan dari luar Kemang pun hadir. Bersama duduk bersimpuh kumpul di kantor kepala desa Kemang, bersama-sama kita hadir dalam rangka pengawasan, dalam rangka pengajian. Sekarang ini tuh Inul Daratista mau kemana lagi? Pokoknya kalau ada yang bangun saya bacain aja. Bu, enggak cicing mana tuh? Ngajinya fokus ya. Ini sekarang ini Allah turunkan rahmat kepada kita, berjuta-juta rahmat, amin. Kalau tadi habis subuh hujan turun begitu deras, bukan cuma di Bogor doang, di kota Jakarta, di Bekasi, hampir seluruhnya hujan deras. Enggak kecil lagi Bu, langsung deras. Kaget saya. Mohon maaf Pak Kades. Kaget saya Bu, kaget saya. Hujan deras di mana-mana. Itu hujan yang turun dari langit ke permukaan bumi. Bisa dihitung Bu oleh malaikatnya Allah. Hebat gak tuh malaikatmu? Profesor doktor mana, ahli matematika mana yang bisa dapat menghitung turunnya hujan yang turun dari langit ke permukaan bumi? Pasti gak ada yang sanggup. Ini malaikatnya Allah sanggup menghitungnya. Subhanallah. Tapi ada yang malaikatnya Allah gak bisa dapat menghitungnya. Apakah itu? Yakni apabila ada umat baginda Rasulullah yang duduk bersimpuh, berzikir bersama, bersolawat bersama, bersilaturahim bersama, berkat Bapak Kades kita, Kades Kemang, kita bisa dapat bermuajahah bersama. Berapa puluh juta rahmat yang Allah turunkan, yang Allah berikan buat kita sekarang ini, malaikatnya Allah gak sanggup menghitungnya. Hello. Orang bisa masuk ke dalam surga karena dua. Karena berapa ini Bu? Dua. Maaf, bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Yang pertama, orang bisa masuk ke dalam surga karena dia mendapatkan rahmat dari Allah. Naon eta rahmat? Kasih sayang. Yang kedua, orang bisa masuk ke dalam surga karena dia mendapatkan syafaat, pertolongan. Dari siapa pertolongannya? Dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita punya Kades yang di setiap bulan suci Ramadan kita dikumpulkan di tempat ini, bisa ngaji bersama, mendengarkan Al-Quran bersama, bersilaturahim bersama. Dengan berkat kita punya Kades yang soleh seperti beliau, mudah-mudahan terus Allah berikan rahmatnya buat kita, amin. Sehingga kelak Allah masukkan kita di dalam surganya, amin. Ya Rabbal. Ibu hoyong tak asup ke surga? Benar. Tapi sholatnya rajin kan? Ini puasa kan ya Bu ya? Jangan kayak ibu-ibu, nenek-nenek di tempat saya. Ada nenek-nenek di tempat saya Ramadan lagi kayak begini, jam 12 siang lagi makan aja makan. Pas ditegur sama cucunya, nenek kok terpuasa cinek. Kata neneknya, ya Allah nenek kan lagi emen. Nenek pendarahan kali. Bersyukur ini kita masih Allah pertemukan di bulan suci Ramadan.
Berapa banyak para ahli kubur, Bu, yang iri sama kita sekarang ini, makhluk yang masih hidup di alam dunia. Mereka yang sudah tidak lagi bisa berpuasa, mereka yang sudah tidak lagi bisa bertadarus Al-Quran, mereka iri sama kita makhluk yang masih hidup. Nikmatin puasa, alhamdulillah. Walaupun sahur seayana ya Bu ya, buka seayana. Misalkan ibu sahur walaupun cuma pakai daging, sate, semur, syukurin aja. Alhamdulillah. Nah ini kita mesti bersyukur sebelum ntar kita udah mati. Kalau udah mati mah udah nggak apa-apa, nggak puasa. Ya Pak iya. Ada orang mati yang masih ikutan puasa, yang masih ikutan sholat, ada orang mati? Nggak ada. Mumpung kita masih diberikan nikmat hidup, sehat walafiat, masuk bulan suci Ramadan, puasa. Kenapa kita diwajibkan puasa? Karena ini adalah perintah mutlak langsung dari Allah Subhanahu. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu ini bertakwa. Hello. Ibadah puasa ini yang balas langsung Allah, Bu. Karena nggak ada yang tahu ibadah kita puasa atau kita lagi nggak puasa, nggak ada yang tahu. Tetangga nggak tahu, saudara nggak tahu, besti pun nggak tahu. Ibu nih seumpama mau batalin puasa, lagi wudhu di sebelahnya ada temen. Andai kata ibu pas kumur-kumur nelen air, temennya tahu apa enggak? Nggak ada yang tahu. Puasa ini hanya kita dengan Allah yang tahu. Jangan sampai ibadah puasa kita ini menjadi sia-sia. Hello. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, illal ju' kecuali lapar, wal 'atas dan hausnya saja. Puasa masih puasa, ngomongin orang jalan terus. Ada di sini model begitu ada. Puasa sama puasa, gosipin tetangga jalan terus. Ada di sini model begitu ada. Yang mana orangnya? Awas, hati-hati. Ntar nih selesai pulang dari sini ngomongin orang, jeng. Lu tahu nggak itu si Ice Tuti? Ada yang namanya Tuti? Ya apa sih? Itu si Ice Tuti, dia ngaji di hadis katanya itu masih dipakai semuanya. Mentang-mentang suaminya kerja di luar negeri, itu gua mana hadis sama dia. Hati, mendingan diam. Nanti selesai kita pengajian dari kepala desa Kemang ini sampai di rumah ngapain ibu-ibu? Tidur. Buka Al-Qur'annya, tadarus Al-Qur'an walaupun cuma 1-2 ayat. Berapa banyak tadi sudah saya katakan para ahli kubur yang mereka pengen baca Al-Qur'an kembali sudah tidak bisa. Kita ini masih diberikan nikmat hidup, masih bisa puasa, masih bisa dapat membaca Al-Qur'an. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak Bu teman-teman kita yang kemarin masih bareng buka puasa sama kita, sekarang udah enggak ada. Kemarin mertua masih bareng sahur sama kita, sekarang udah jiun. Ya jiun. Kan kalau dari pertama kepanjangan Bu, inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kita singkat aja jadi jiun. Ntar ibu-ibu ada yang nanya, Bu itu tadi siapa yang ceramah di kepala desa? Ustadz Jiun. Ya kalau Ustadz Jiun. Tapi kalau ngomongin jiun, setiap kita manusia pasti bakalan jiun loh. Ya Pak iya. Orang yang kaya banget jiun, yang miskin banget jiun. Orang yang gemuk, yang kurus, udah judul ceramahnya jiun aja deh ya. Orang yang cantik banget, yang kagak cantik, Pak Kades,
Bentar, masih lama. Sayang kita punya kades baik kayak begini ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi kan ini qori'ah dadakan ini Bu. Tapi pas ketika saya tawarkan Pak Kades, gimana ini saya ngajak istri qori'ah nasional, boleh nggak ngaji? Oh silakan, boleh. Beliau bukan cuma memperbolehkan doang, ntar dipikirin. Tepuk tangan buat Pak Kades kita. Jamaah. Oh jamaah. Ini kita punya kades cerdas Bu, gak usah pakai jujur-jujur banget. Kenapa? Al-aqilu yakfihil isyarat. Tanya kiai kita. Orang yang cerdas itu cukup pakai bahasa isyarat. Kalau kadesnya cerdas. Kata Pak Kades sudah tenang-tenang aja nggak betah. Alhamdulillah. Kembali ke lab. Sampai mana tadi ceramahnya? Jiwa. Pak Kades bakalan jiwa. Pak Sekcam bakalan jiwa. Penceramah bakalan jiwa. Wah Allah Bu. Ntar dulu istri masih muda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Allahnya jelek banget. Saya juga lagi puasa Bu. Ya Allah saya semangatin baca Qur'annya, Allahnya sambil manyin ya. Ayo semangat ya semuanya ya. Masih semangat? Masih kuat? Tahlil. Tahlil Allahu Akbar. Mana kenceng banget Allah Akbar. Makanya ngajinya yang fokus. Ulang ya, ulang. Tahlil la ilaha illallah. Tahlil. Takbir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita makhluk yang bernyawa pasti bakalan jiun. Lupa lagi aja. Ulang sekali lagi. Setiap kita makhluk yang bernyawa pasti bakalan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Presiden mati, tukang Pepsodent mati. Kita ganti jiun aja ya. Presiden jiun, tukang Pepsodent, gubernur, tukang bajigur, camat, tukang tomat, pendengar, penceramah. Mana kesel banget jion. Saya mah ikhlas banget Bu kalau ibu-ibu belakangan, ibu-ibu duluan saya belakangan, atau kebalikannya saya belakangan ibu-ibu duluan. Nih amal-amal yang seperti ini yang bakalan nanti akan kita bawa setelah kita jiun. Bu, 3 yang akan kita bawa. Yang pertama sedaqatin jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awwaladin salih yad'ulah. Nanti ibu bakalan ingat, nanti di akhirat ketika ibu dimintakan pertanggungan jawab, yang aturan ibu ingin dijebloskan ke dalam api neraka, ibu ingat dulu pas ketika 4 Ramadan ibu kumpul bersama Pak Kades
bersama Pak Sekjam, bersama-sama, apalagi ntar mau diajak bersodakoh untuk pembangunan renovasi masjid kita. Itu amal, itu sodakoh, itu yang akan nolongin ibu nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika udah pada jiun nanti masuk ke liang lahat, hello, nggak ada lagi yang kita bawa kecuali jiun. Ini kayaknya terhipnotis sama jiun nih. Kan main bisa jiun. Bu, suami yang katanya sayang cinta banget sama ibu, mau nggak diajak masuk ke dalam kubur? Enggak. Walaupun janji dulu di bawah pohon seri, aduh ayang beb, aku cinta kepadamu sehidup semati, pas ketika ibu mati, istrinya meninggal dunia alias injek kuburan makin kenceng, udah mah diam di dalam kubur ya, bapak mau kawin lah. Besti yang kalau kemana-mana bareng sama ibu, punya besti kan bu? Yang kalau tukeran kudungan sama dia, kondangan sama dia, berangkat ngaji, ngegosip, itu besti. Pulang ke rumah, pulang anak, pulang tetangga, pulang. Pas begitu ibu bapak udah mati, tinggal di kuburan sendiri-sendiri, ada yang nyamperin kita. Bahasa kitabnya begini bu, ini kalau kita ngaji ada di kitab, Ja'a malakan, datang dua malaikat. Ngapain ini malaikat? Fayas'alani, malaikat ini bertanya nanti di alam kubur kepada kita. Apa yang malaikat tanya? Marabbuki. Udah serem belum? Hah? Nah coba nih, ini yang bilang belum, coba sini. Coba sini cek, hadiah. Ada merah dan anak-anak. Waman nabiyuki. Udah serem belum? Kalau emang kurang serem, saya cakapin aja deh ya. Marabbuki wa man nabiyuki wa ma imamuki wa ma kiblatuki wa ma dinuki wa man ikhwanuki, dan lain sebagainya. Kalau yang ditanya perempuan, kalau yang ditanya cowok tinggal ganti ka. Contoh, marabuka wa man nabiyu wa ma dinu wa man ikhwanu. Enak banget tinggal kakak-kakak doang. Ini saya di bawah ini bu. Enakan di atas apa di bawah sih bu? Enakan di atas apa di bawah? Dua alat ceramahnya. Harus saja ceramah lagi Ramadan. Bu, pas begitu ini malaikat nyamperin nanya, kalau ini orang amalnya saleh, amalnya baik, terutama kades kita nanti kalau beliau ini. Tapi ntar masih lama. Pak hadis ditanya, marabbuki wa man nabiyuki wa ma dinuki. Pak hadis lantang jawabnya ketika ditanya sama malaikat munkar, marabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabiyyi. Muhammadun nabiyyi. Tuh subhanallah, orang yang saleh. Bahkan ketika orang yang saleh ini meninggal dunia nanti, ketika dia hidup sendirian, ada yang nemenin di alam barzahnya. Wujudnya bu, tampan, cantik, wanginya semerbak, sehingga ini orang yang saleh ini sampai bingung, nanya nih orang yang saleh, man anta? Lam ara fid dunya ajmal minka. Siapa kamu? Belum pernah saya melihat di dunia makhluk yang wujudnya bagus seperti Anda. Man anta? Siapa kamu? Langsung dia jawab, ana amaluka saleh. Saya adalah amalmu yang saleh. Dulu kamu masih hidup di alam dunia, jadi kepala desa Kemang, dikumpulin ulamanya, dikumpulkan masyarakatnya, dikumpulkan umaroknya, ngaji bersama-sama, ngajak berbuat kebaikan bersama-sama, bersolawat dan berzikir bersama,
sehingga tuh wujudnya nanti di alam barzakhu luar biasa, tampan, cantik, wanginya semerbak. Beda dengan orang yang amalnya su. Orang yang amalnya jahat, Ramadan datang, puasa enggak, ngomongin orang mulu, ngegosip mulu. Halo, maaf bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Karena ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Halo, kades udah baik banget diomong-omongin, kades udah soleh banget dijelek-jelekin. Ada di sini orang yang begitu ada? Insya Allah di sini emang nggak ada. Nggak tahu kalau udah sampai di rumah. Halo, hati-hati bu, nanti akan ditemenin sama makhluk yang rupanya itu nggak jelas, baunya bau busuk. Ketika ditanya sama malaikat, marabbuki, lidahnya kaku, bibirnya tidak bisa bergerak. Selama hidup di dunia, datang Ramadan masih pelitnya 17 setan. Setan mah jangankan 17, satu aja serem bu. Ya ada kan kadang-kadang kita punya teman, punya saudara pelitnya, naudzubillah, kebina-bina. Ada nggak punya teman pelit? Jangankan duitnya kita minta, dosanya kita minta nggak dikasih sama dia. Tuh orang saking pelitnya tuh. Naudzubillah. Ketika ntar ditanya sama malaikat munkar, marabbuki, lidahnya kaku, bibirnya tidak bisa bergerak. Naudzubillah bu, orang yang suka memutuskan tali silaturahim, yang semasa hidup di dunia durhaka sama orang tua, yang jadi istri durhaka sama suami, yang jadi suami tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri, sama saudara nggak akur, sama tetangga nggak akur, kerjaannya selama hidup di dunia suka nyekek botol, ngedrink, ngeplay, ngeboat, tripping, giting, terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, utal, cipas regal, wine white, wine red, ciu, raja wali, mix cap orang tua, rokoknya Sinte, Jack Daniel, Jack Label, Captain Morgan, kawa-kawa, Panadol, Eximer, topi miring, topi nenclek, enggak juga. Naon bu? Apal? Udah dengerin aja ya, emang saya boleh ngapalin. Orang Kemang memes banget. Itu orang kalau matinya belum sempat minta ampun alias belum sempat bertobat kepada Allah, matinya lagi nyekek botol, ngeri bu, ngeri. Datang malaikat kepadanya, ja'a malakan, ditanya sama malaikat, marabbuki, nggak bisa jawab. Langsung malaikat nakir ngambil pentungan, gede banget pentungan ini. Diapain itu orang bu? Digeding. Ada yang mau digeding tadi, getok lagi. Dipukulin, dikemplangin sampai seluruh tubuhnya hancur, kulitnya terkelupas, diganti lagi dengan yang baru. Bu, bayangin ya, diganti lagi dengan yang baru. Ditanya lagi sama malaikat munkar, waman nabiyuki, dia nggak bisa jawab lagi, digedik lagi, hancur lagi sehancur-hancurnya. Subhanallah, diganti lagi dengan yang baru, ditanya lagi, gak bisa jawab, digedik lagi, begitu seterusnya. Pas lagi digedikin, dikemplangin, dia baru sadar, dia baru ingat, ngomong itu orang di dalam kuburnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين.
Ya Allah ya Rabb, kembalikan aku ke alam dunia sekedar wae tak gitunya. Sebentar aja naon bahasa orang Kemangnya. Bener kan ya? Sekedar sama sekedap sami. Sekedap wae ya Allah. Saya pengen beribadah, saya pengen bersedekah, saya ingin beramal soleh ya Allah. Tapi udah telat, sudah terlambat. Makanya Pak Kades kita ini Bu cerdas dan sangat paham. Karena beliau ini ngerti, paham ilmu agama. Enggak selamanya kita hidup di alam dunia. Makanya mumpung masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, mumpung masih diberikan nikmat jabatan oleh Allah, beliau persatukan antara ulama dengan umara dan juga dengan masyarakat Kemang. Tepuk tangan buat Bapak Kades kita. Yang tepuk tangan ntar telurnya ditambahin 5. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Kades kita. Udah ya? Terus? Ibu mah enak tinggal dengerin doang. Ibu bisa nggak ngomongnya agak kencengan dikit? Coba yang lain diem Bu, apa tadi Bu? Tapi saya mah kalau kemana-mana ceramah, ini nggak pernah ngarepin amplop. Yang penting isinya. Udah Ibu mah tenang-tenang aja. Kita punya Kades baik, ya Pak ya. Doain aja makanya terus Pak Kades duitnya biar banyak. Urusannya biar terus Allah kasih lancar. Anak keturunannya Allah kasih anak yang soleh dan soleha. Yang pertama tadi yang akan nyelamatin kita apa Bu? Sedekatin jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga awaladin soleh yad'ulah. Ini sekarang almarhumah ibunda daripada Bapak Kades kita, Bapak Haji Entang Suwana. Betapa bahagianya beliau almarhumah mempunyai anak yang Allah titipkan jabatan kepadanya, yang Allah titipkan rezeki kepadanya, dikumpulkan masyarakatnya bersama ulamanya. Beliau ini bersedekah yang pahalanya dikhususkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Betapa bahagianya Bu. Ibu nih misalkan pulang dari sini ada yang ngasih duit nggak banyak 10 miliar. Seneng nggak Bu? Ditambahin lagi dikasih emas seberat 75 kilo. Namanya Mas Parjo. Ada yang lakinya Parjo namanya. Itu emas, itu duit, termasuk rumah yang megah, tanah yang sampai puluhan hektar, kontrakan yang bererot, mobil-mobil mewah, kendaraan bagus, termasuk daripada isinya dunia. Kita dikasih dunia aja udah senang dan bahagianya luar biasa, apalagi mereka orang-orang tua kita yang sekarang ini sudah berpulang ke rahmatullah, didoain oleh anaknya yang saleh, didoakan oleh anaknya yang salehah, apalagi doanya sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mereka ini bahagianya lebih bahagia ketimbang dikasih dunia beserta isi-isinya. Hello. Perlu Ibu garis bawahi, lebih bahagia ketimbang dikasih dunia beserta isi-isinya. Inilah pentingnya kita kalau kita udah jiun nanti, lalu kita masih meninggalkan anak keturunan yang soleh dan soleh.
وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم دوانها كل العباد وعم دوانها كل العباد وعم دوانها